Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan jenengan semua, kita semua dianugerahi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dianugerahi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan membahas sesuatu yang cukup urgen. Ini sebenarnya pertanyaan dari salah satu subscriber kami yang bertanya lewat WA pribadi kepada kami, bertanya tentang menceritakan tentang ponakannya yang tiba-tiba kecanduan game online. Kemudian dia anak SMP, tidak mau sekolah, sering marah-marah, mukanya katanya pucat. Maka karena sudah kondisinya tidak memungkinkan, saya rekomendasi untuk dibawa ke dokter, ke psikiater. Barangkali di sana bisa teratasi. Dan kemarin menyampaikan bahwa untuk sementara akan diruqyah oleh keluarganya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari sekian banyak peristiwa yang terjadi seperti itu, maka saya akan mengangkat tema judul tentang gejala anak kecanduan game dan cara mengatasinya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya kita harus mengetahui gejala anak kecanduan game. Saya ulangi, mengetahui gejala anak kecanduan game. Yang pertama, gejalanya adalah anak tersebut menghabiskan banyak waktu untuk bermain game. Kalau ini sudah biasa, menghabiskan banyak waktu untuk bermain game. Frekuensinya cukup tinggi dan durasinya cukup lama. Frekuensi itu pagi main game, siang main game, sore main game, malamnya juga main game. Itu frekuensinya cukup tinggi dan durasinya juga cukup tinggi. Misalnya 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka itu salah satu gejala bahwa anak ini kecanduan game. Yang kedua, merasa gelisah jika tidak bermain game. Saya ulangi, merasa gelisah jika tidak bermain game. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa gejala ini saya ambil karena saya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk keilmuan saya, tidak memiliki kapasitas yang cukup. Saya mencari referensi, ini ngambil dari Halodoc miliknya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah dianalisis dan dirangkum, kemudian dihasilkan tentang gejala-gejala ini. Sekali lagi, kami ngambil dari kesimpulan para dokter di Indonesia yang terhimpun dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, salah satu yang tadi adalah frekuensi cukup tinggi untuk main game. Yang kedua, merasa gelisah jika tidak bermain game. Anak ini ketika tidak berhadapan dengan game, tidak bermain game, merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang tidak enak. Kalau berbicara tidak konsentrasi. Kalau duduk dia gelisah. Sangat kelihatan sekali gesturnya, dia sangat gelisah ketika tidak main game. Seakan-akan game itu akan menjadi bagian dari rutinitasnya. Yang ketiga, menolak untuk bermain bersama teman di luar rumah. menolak untuk bermain bersama
dengan temannya di luar rumah. Jadi anak ini tidak mau bermain bersama teman-temannya yang lain. Anak ini suka mengurung diri di dalam kamar, hanya bermain game. Dia sudah tidak melakukan aktivitas bermain dengan teman-teman yang lain. Walaupun diajak oleh temannya, dia malas untuk bermain bersama teman-temannya yang lain. Kalau sudah seperti ini, maka termasuk salah satu gejala anak itu kecanduan bermain game. Yang keempat, menolak untuk melakukan hal yang sebelumnya disukai. Menolak untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai. Misalnya, anak ini sebelumnya suka bertanam. Anak ini suka main bola. Anak ini suka main bulu tangkis. Tiba-tiba dia tidak menyukainya lagi. Bulu tangkis yang biasa dia mainkan setiap hari, dia sudah tidak suka. Sepak bola yang menjadi kegemarannya sebelumnya, dia sudah mulai tidak suka. Nah, dia hanya suka bermain game saja. Maka ini sudah menjadi salah satu gejala anak kecanduan game. Mestinya kesukaan yang dari awal, misalnya suka goes, suka bersepeda, suka bermain sepak bola dengan teman-temannya, suka main tenis, bulu tangkis, mestinya rutinitas seperti ini tetap jalan kalau anak ini tidak kecanduan main game. Tapi kalau sudah kecanduan main game, maka dia tidak menyukai lagi kesukaan-kesukaan yang dilakukan sebelumnya. Yang kelima, bermain game menjadi prioritas dibandingkan prioritas lainnya. Saya ulangi, bermain game menjadi prioritas dibandingkan prioritas lainnya. Jadi, hal yang lain di luar game itu sudah tidak menjadi prioritas. Ada temannya datang, dia tidak seberapa senang untuk menemuinya. Kenapa? Karena mengganggu aktivitasnya dalam bermain game. Ada sesuatu yang menarik yang di luar misalnya. Bagi dia sudah tidak menarik lagi. Karena yang menjadi prioritas adalah termasuk dia juga jarang mandi. Kenapa jarang mandi? Karena tidak menjadi prioritas aktivitasnya. Prioritasnya adalah main game. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti ini, maka itu menjadi gejala anak kecanduan main game. Yang keenam, marah atau mengamuk ketika diminta untuk berhenti bermain game. Marah atau mengamuk ketika diminta untuk berhenti bermain game. Nah, kalau ada orang tua, kakaknya, saudaranya, ayahnya, ibunya yang melarang dia main game, dia langsung marah. Dia mungkin mengamuk, dia mungkin membanting sesuatu yang ada di dekatnya. Kenapa? Karena baginya game adalah menjadi skala prioritas. Maka anak yang sudah seperti ini kecanduan game. Jadi sudah tidak logis ketika orang tuanya mandi, waktunya sholat, waktunya makan dan sebagainya. Nah, anak ini justru marah ketika diingatkan seperti itu. Apalagi ibunya bilang berhenti, jangan main game terus. Dia langsung marah, tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, anak yang suka ngamuk dan marah ketika dia diingatkan untuk berhenti bermain game, anak ini sudah kecanduan game. Yang ketujuh, siklus tidur tidak teratur. Siklus tidur tidak teratur. Kebiasaan orang Indonesia kalau tidur itu malam. Jam 9 atau jam 10 malam sampai pagi jam 4 misalnya. Tetapi anak ini sudah siklus tidurnya sudah tidak teratur. Ketika asik main game sampai jam 1, jam 2, bahkan jam 3, mungkin jam 4 malam, dia terus saja bermain game. Paginya dia tidur sampai jam 10 misalnya. Mungkin sore dia tidur karena dari pagi sampai siang dia tetap main game. Jadi tidak teratur siklus tidurnya. Anak yang kecanduan game itu
tidurnya bergantung selesainya game. Tidurnya bergantung game itu sudah game over. Kalau belum game over, maka dia tidak berhenti. Bapak Ibu, ayah, mama di rumah, tolong dicermati. Kalau siklusnya anak sudah tidak teratur, tidurnya tidak teratur, maka bisa dimungkinkan anak itu kemungkinannya juga kecanduan game. Kehilangan nafsu makan. Saya ulangi, kehilangan nafsu makan. Orang yang sudah kecanduan game, makan bukan menjadi skala prioritas. Makan bukan menjadi kebutuhan. Bahkan selera makan sudah tidak ada. Mood untuk makan sudah tidak ada. Karena yang ada di otaknya, di mindsetnya adalah bagaimana berhubungan dengan game yang dia mainkan. Jadi makan dianggap mengganggu aktivitasnya. Maka anak ini ketika disuruh makan, maka ngamuk, marah, dan perang dulu dengan orang tuanya. Karena makan dianggapnya sebuah kendala, halangan bagi dirinya untuk terus-menerus bermain game. Maka selera makannya juga hilang. Yang ke-9, prestasi di sekolah menurun. Ini konsekuensi logis. Ketika anak sudah kecanduan main game, terus-terusan main game, jelas sudah tidak akan konsentrasi dengan pelajaran. Pelajaran sudah tidak menjadi skala prioritas. Membaca buku pelajaran sudah tidak menjadi skala prioritas. Bahkan nilai pelajaran yang jelek pun tidak menjadi masalah. Karena baginya sudah tidak peduli dengan hal-hal yang lain kecuali hanya main game. Ini konsekuensi logis. 10. Sering mengeluh sakit kepala, leher, dan punggung atas. Sering mengeluh sakit kepala, leher, dan punggung atas. Kenapa? Karena setiap saat dia konsentrasi dengan game, tubuhnya sudah tidak bergerak. Begitu juga dengan lehernya akan tegang, punggungnya juga akan tegang. Kenapa? Karena terus-terusan dia duduk atau tidur dan terus-terusan konsentrasi penuh untuk kegiatan bermain game. Efeknya lehernya kaku, kepalanya sakit, dan lain sebagainya. Bahkan ada anak yang kecanduan main game itu sampai seperti kena tumor. Mereka tuh guling-guling karena sakit, kepalanya sakit yang sangat. Ini diakibatkan sering main game. Yang ke-11, mudah tersinggung dan marah saat bersosialisasi atau bahkan dengan orang tua. Bersosialisasi dengan siapapun dia mudah marah, dia mudah tersinggung. Mengapa? Secara logis dia itu tidak konsentrasi berbicara dengan orang. Karena orang yang ada di hadapannya dianggap pengganggu kegiatan dia bermain game, maka dia akan berprasangka jelek kepada siapapun. Sehingga ketika orang ngomong dia tidak akan konsentrasi, dia tersinggung, dia curiga, melihat orang lain adalah sebuah pengganggu, maka dia akan mudah marah, bahkan kepada orang tuanya. Diingatkan sedikit dia tersinggung. Orang lain berbicara baik-baik dia tersinggung. Dan mungkin dia marah-marah yang menurut orang kebanyakan, orang normal, marahnya tidak ada alasan. Ketika anak marah-marah tidak ada alasan, tersinggung tidak ada penyebab, maka dimungkinkan anak ini sudah kecanduan game. Yang ke-12, berbohong pada orang tua atau kepada siapapun perihal berapa lama waktu yang dilakukan untuk bermain game.
Ini konsekuensi logis. Dia tidak mungkin mau mengakui bahwa dalam hari-harinya dihabiskan untuk bermain game. Dia selalu mengelak, dia selalu berbohong. Ketika main game 5 jam, dia ngomong hanya 1 jam. Cuma 1 jam, saya itu baru bangun tidur. Padahal orang tuanya tahu bahwa dari pagi sampai jam 11 dia main game. Tapi dibilangnya hanya 1-2 jam. Dia bilang di kamarnya mungkin belajar, mungkin sholat, mungkin mengerjakan PR. Padahal tidak, dia main game. Dia akan selalu berbohong tentang berapa lama waktu bermain game. Yang ke-13, mood menjadi lebih baik hanya pada saat bermain game. Dia merasa gembira hanya pada saat bermain game. Dia merasa fresh pada saat bermain game. Padahal itu jelas halusinasi. Padahal ketika orang bermain game itu kan capek. Karena harus fokus. Nah, dia merasa happy hanya pada saat bermain game. Moodnya tiba-tiba datang pada saat bermain game. Kalau sudah tidak bermain game, maka dia gelisah, dia mudah marah, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayah mama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gejala-gejala bahwa anak-anak kita kecanduan bermain game. Mari kita diskusikan bagaimana langkahnya agar anak tidak kecanduan bermain game. Saya ulangi, langkah-langkah agar anak tidak kecanduan bermain game. Saya mulai dari sebuah hadis, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada kesulitan yang tidak ada penyelesaiannya. Oleh karena itu, para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak sudah memiliki gejala kecanduan game, jangan berputus asa. Pasti ada jalan keluar. Kami rangkum, kami ambil referensi dari referensi kedokteran dan juga referensi agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana langkah agar anak tidak kecanduan game? Yang pertama, tetapkan batasan waktu anak bermain game. Tetapkan waktu batasan anak bermain game. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi anak yang usia 1-3 tahun, maksimal bermain game itu 1 jam. Itu menurut kedokteran. Anak usia 1-3 tahun itu maksimal hanya 1 jam. Anak 3 tahun sampai 6 tahun itu maksimal 2 jam. Jadi anak usia 3 tahun sampai 6 tahun maksimal 2 jam. Anak di atas 6 tahun maka harus diberi batasan, didiskusikan, disepakati berapa jam boleh bermain game. Ada baiknya bermain game 1 hari tidak lebih dari 2 jam. Karena dengan demikian maka akan mencegah anak kecanduan game. Saya ulangi, yang pertama, beri batasan anak untuk bermain game. Usia 1-3 tahun hanya maksimal 1 jam. Usia 3-6 tahun maksimal 2 jam. Selebihnya dibatasi dan sebaiknya 1 hari hanya 1 jam, kurang lebih 2 jam saja. Sehingga anak tidak akan kecanduan game. Yang kedua, dampingi anak pada saat bermain game. Saya ulangi, dampingi anak pada saat bermain game. Terutama anak yang usia 2-3 tahun. Kita harus kontrol game apa yang dimainkan oleh anak. Kita juga bisa menentukan game yang membuat anak itu mengalami tingkatan kecerdasan yang lebih baik. Game itu tidak membahayakan sama pemikiran-pemikiran anak.
Misalnya ada game kekerasan, maka hindarkan anak dari game kekerasan. Ada game yang lebih ke arah pornografi, hindarkan dari hal-hal yang bisa membuat karakter anak itu terganggu. Didampingi. Kalau sudah waktunya, sampaikan, kurang 5 menit, kamu harus berhenti. Ini juga berlaku pada usia 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun. Dampingi anak. Bagaimana kalau usia SD 7 tahun sampai 12 tahun? Dampingi anak. Usia SMP, dampingi anak. Kita harus tahu apa yang diperbuat oleh anak kita. Kita harus tahu apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh anak kita di dalam kamar. Mungkin kita protek. Tidak. Kita tidak protek, tetapi sampaikan kepada anak kita, saya akan membelikan HP, tapi tidak boleh di password. Karena mama dan papa akan melihat hal-hal yang kamu buka. Ini penting. Anak tidak akan merasa terganggu, privasi anak juga tidak akan terganggu kalau anak tidak melakukan hal-hal yang salah. Yang ketiga, ajak anak untuk tidak melakukan aktivitas, yang menyenangkan. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, game dibatasi. Tapi anak-anak kan menginginkan perbuatan atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, ajak anak kita untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya berkebun, membuat kreasi di rumah, bermain balok bagi anak-anak, disiapkan media bermain yang lain, yang menarik, bermain sepeda bersama keluarga dan lain sebagainya. Sehingga anak memiliki aktivitas-aktivitas di luar bermain game yang menarik. Yang keempat, tetapkan konsekuensi jika aturan tidak ditepati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi kita membatasi waktu. Maka yang keempat ini, tetapkan konsekuensinya apa? Kalau anak melanggar, maka harus ada sanksi. Tentunya bukan sanksi fisik, misalnya dipukul, dicubit, bukan itu. Tapi sanksi di mana anak bisa jera. Misalnya, anak suka nonton TV Ipin dan Upin misalnya. Kemudian kalau dia melanggar ketentuan pembatasan di game itu, kamu hari ini tidak boleh melihat Ipin dan Upin. Maka anak ini akan menjaga diri sehingga kegemaran lain di luar game ini juga bisa terlaksana. Kalau anak itu agak dewasa, sampaikan, kalau kamu melanggar 1 kali, saya kasih peringatan. 2 kali saya kasih peringatan, 3 kali, maka kami akan merampas HP. HP-nya hanya bisa dipakai pada hari Sabtu dan Minggu. Misalnya seperti itu. Dengan seperti itu, maka anak akan menjaga diri agar tidak melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan. Yang kelima, biasakan anak mengaji bersama teman-temannya. Biasakan anak mengaji bersama teman-temannya. Misalnya di musola, di masjid, di surau, atau di tempat pengajian lain. Dengan seperti itu, maka dia memiliki aktivitas sosialisasi dengan teman yang lain. Secara tidak langsung, maka mereka akan berinteraksi dengan temannya yang lain. Dimungkinkan setelah berinteraksi ada mainan-mainan baru yang di luar game yang menarik anak kita. Saya ulangi, kalau anak kita sudah berinteraksi dengan mereka, maka mungkin ada aktivitas lain yang lebih menarik dari bermain game.
Misal, anak di masjid, tiba-tiba ada kegiatan, ayo belajar qorik, bacaan Al-Quran tartil, ayo kita biasakan bacakan sholawat, dan lain sebagainya. Ada aktivitas-aktivitas lain. Tiba-tiba yang dewasa, tiba-tiba ada kegiatan, ayo kita membuat grup akapela, ayo kita buat band Islami, dan sebagainya. Ini melalui kebersamaan anak-anak kita bersama teman-temannya. Makanya biasakan anak mengaji bersama teman-temannya di luar, sehingga bisa berinteraksi dengan teman-teman sepermainan. Bapak Ibu, perlu diketahui secara psikologi per group itu teman sepermainan jauh lebih berpengaruh dari siapapun, bahkan dari ayah ibunya. Kalau seorang anak pakai baju, tiba-tiba menurut ibunya baju ini mahal dan menarik, tapi temannya bilang jelek, maka akan dilepas. Begitu juga sebaliknya. Ada baju murah, tidak seberapa bagus, tapi teman-temannya bilang, kok anak ini bajunya bagus, maka akan dipakai. Mengapa? Karena pengaruh peer group, teman sepermainan itu jauh lebih tinggi dari pengaruh siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dekatkan anak-anak kita dengan teman-teman ini. Yang berikutnya, memasukkan ke dalam komunitas produktif religius. Masukkan anak kita ke dalam komunitas produktif dan religius. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita punya grup band misalnya, grup akapela misalnya, hadroh misalnya, sholawatan misalnya, maka anak ini akan terhindar dari bermain hanya fokus kepada game akapela, punya grup band dan lain sebagainya. Masukkan anak ke dalam komunitas itu, komunitas menggambar dan lain sebagainya, atau les privat bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang ketujuh, biasakan anak sholat berjamaah. Saya ulangi, biasakan anak sholat berjamaah. Saya ulangi, biasakan anak sholat berjamaah. Apa hubungannya dengan main game? Kalau anak terbiasa sholat berjamaah, maka ketika waktu adzan, anak tersebut akan berhenti main game. Kenapa? Karena di keluarganya atau di musola sudah terbiasa setelah adzan, maka ada sholat berjamaah. Maka otomatis ketika ada adzan seperti alarm bagi dirinya untuk berhenti bermain game. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua, bagi keluarga saya pribadi, bagi keluarga Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita, dzurriyyah kita, keturunan kita dihindarkan dari kecanduan bermain game. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.